Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Nova Paujan, yang kedua saya sendiri Muhammad Hidayat, dan yang ketiga itu Neng Dini Siti Juwariah. Adapun materi yang akan kami sajikan yaitu tentang karakteristik perkembangan anak. Nah, untuk pengertiannya adalah perkembangan anak usia dini adalah kemajuan yang dialami oleh setiap anak secara menyeluruh, baik itu dari segi fisik, sosial ataupun emosional si anak. Nah, untuk rentan usia anak usia dini ini adalah 0 sampai 6 tahun begitu. Dan usia-usia ini disebut sebagai usia emas ataupun golden age. Nah, untuk karakteristik di kelompok kami akan membahas 5 poin ya. Secara khususnya saya di sini akan membawakan poin pertama yaitu tentang perkembangan fisik ataupun motorik anak usia dini. Pertumbuhan fisik pada setiap anak itu tidak akan sama gitu. Itu relatif ya. Jadi ada yang cepat ataupun lambat begitu. Biasanya ini didasari dari bagaimana si orang tua mengajarkan atau mendidik si anak itu begitu. Nah, untuk pertumbuhan tinggi ataupun berat badan di sini biasanya tergolong seimbang ya. Nah, untuk tadi perkembangan motorik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama motorik kasar dan yang kedua motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan atau tindakan yang dilakukan dengan otot-otot besar. Nah, adapun motorik halus itu biasanya gerakan atau tindakan yang dilakukan oleh otot-otot kecil. Nah, pada usia 3 tahun ya, pada motorik kasar itu biasanya anak itu melakukan lari-lari kecil begitu ataupun lompat-lompat. Nah, pada usia 4 tahun si anak biasanya mengambil resiko yang lebih tinggi, yaitu dengan cara menaiki tangga. Nah, untuk usia 5 tahunnya si anak biasanya akan berlomba begitu dengan anak seusianya ataupun bisa dengan orang tuanya. Nah, untuk motorik halus ini biasanya si anak melakukan tindakan-tindakan kecil begitu ya, seperti ketika si orang tua memfasilitasi dengan cara menyusun balok-balok kecil ataupun menyusun kapsa susun begitu. Nah, itu dilakukan oleh otot-otot kecil begitu. Nah, adapun pendidikan formalnya biasanya pada usia 4 sampai 5 tahun itu anak memasuki kelompok bermain ataupun playground. Nah, di sana si anak difokuskan untuk bermain saja begitu, untuk melatih motorik begitu. Nah, adapun pada usia 6 ataupun 6,5 tahun anak itu naik ke menjadi TK begitu ataupun Rodotul Atfal lah KRA. Nah, di sini si materinya bertambah begitu ya. Si materinya bertambah dengan cara bermain, tetap ada bermain tetapi ditambah dengan membaca, menulis, berhitung dan mengenal lingkungan sekitar ataupun hewan ataupun tumbuhan serta barang-barang yang ada di sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudara Hidayat yang telah membuka materi pada jalannya pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, yakni akan dilanjutkan oleh saya sendiri yang berkenaan dengan perkembangan kognitif anak usia dini dan juga perkembangan sosio-emosional anak usia dini seperti itu. Langsung saja kepada materinya, yakni perkembangan kognitif anak usia dini.
sebelum kita melangkah lebih jauh, apa yang dimaksud dengan kognitif seperti itu? Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing. Berarti konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan atau penataan dan penggunaan pengetahuan yang berkaitan dengan kehendak ataupun afeksi seperti itu, yakni perasaan. Lebih jelasnya yakni diurutkan oleh Pujiati dan Mashkori, yakni diartikan sebagai kemampuan belajar, berpikir, atau kemampuan untuk mempelajari keterampilan atau konsep baru, kemampuan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan maupun di sekitarnya, dan juga kemampuan daya ingat untuk menyelesaikan soal-soal seperti itu ya, yakni yang berkaitan juga dengan kehendak dan perasaan seperti itu ya. Dalam perkembangan kognitif anak usia dini, di sini yang disoroti ada 3 pembahasan secara garis besarnya. Yang pertama ini karakteristik tahap sensoris motoris. Yang kedua yakni berkaitan dengan karakteristik tahap praoperasional, dan juga yang terakhir yakni berkaitan dengan karakteristik tahap operasional konkret seperti itu. Untuk karakteristik tahap sensoris motoris mempunyai karakteristik yang menonjol. Yang pertama, segala tindakannya masih bersifat naluriah. Artinya, anak usia dini ini mengandalkan naluriahnya untuk menginginkan sesuatu. Misalkan seorang bayi yang dia ingin nenen atau ingin menyusui, ingin ASI seperti itu, secara naluriahnya, kalau misalkan orang dewasa itu akan meminta langsung kepada yang bersangkutan gitu kan ya, misalkan seperti itu karena keinginannya seperti itu. Karena anak usia dini itu masih mempunyai keterbatasan dalam pemikirannya, jadi dia hanya mempergunakan naluriahnya untuk menginginkan apa yang diinginkannya seperti itu, yakni menangis ya. Yang kedua yakni aktivitas pengalaman didasari terutama pada pengalaman indera. Kalau misalkan orang dewasa itu pengalaman dapat kita petik dari pengalaman orang lain seperti itu, dari cerita orang lain, lalu kita mempunyai pengalaman yang yang lebih dari pengalaman orang lain seperti itu. Kalau misalkan anak usia dini hanya semuanya berpaku kepada indrawi seperti itu ya. Individu baru mampu melihat dan meresap pengalaman, tapi belum untuk kategori pengalaman seperti itu. Nah, di sini ada beberapa fase. Ada 4 fase. Yang pertama yakni fase 0 sampai 1 bulan, yang mempunyai ciri-ciri individu mampu bereaksi secara refleksi. Refleksi itu maksudnya itu bukan refleksi seperti gimana ya. Jadi dia itu dia mampu menggerak-gerakan anggota tubuhnya seperti itu ya. Tapi belum secara konkret, misalkan dia itu akan langsung makan seperti itu, belum. Dia bisa menggerak-gerakan kakinya, tangannya seperti itu ya. Individu mampu menggerak-gerakan anggota badan meskipun belum terkoordinir seperti itu. Misalkan dia itu pengen, orang dewasa pengen apa, dia pengen sesuatu, dia harus bekerja seperti itu kan ya. Tapi kalau misalkan anak usia dini, belum seluruh anggotanya itu mampu terkoordinir secara baik seperti itu. Individu mampu mengasimilasi dan mengkomodasikan berbagai perasaan yang terima dari lingkungannya. Yang kedua fase yang kedua yakni 1 sampai 4 bulan, yang berkarakteristik mampu membuat skema yang dimilikinya berdasarkan hereditas. Hereditas itu turunan langsung dari orang tuanya. Jadi pernah kita jumpai bahwa terkadang anak itu mempunyai kelebihan satu dengan yang lainnya. Itu biasanya hereditas, yakni turunan langsung dari orang tuanya seperti itu. Fase ketiga yakni 4 sampai 8 bulan, berkarakteristik mulai memahami hubungan antara perlakuannya terhadap benda dengan
dengan akibat yang terjadi pada benda itu. Misalkan benda itu mempunyai sifat melukai, dia sudah mengetahui bahwa jikalau dia bermain sesuatu, dia akan mendapatkan sesuatu, seperti ya teman-teman ya. Fase keempat yakni 8-12 bulan memiliki karakteristik. Yang pertama, individu mampu memahami bahwa benda tetap ada meskipun untuk sementara waktu hilang dan akan muncul lagi pada waktu yang lain. Yang kedua, individu mulai mampu mencoba sesuatu. Jadi di sana adanya keinginan untuk mencoba sesuatu hal yang baru, yakni dalam umur fase ke-8-12 bulan. Yang keduanya ini karakteristik tahap praoperasional, ditandai dengan individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Jadi dia sudah mulai bisa mengkombinasikan dan menerapkan apa yang dia dapat, seperti itu. Individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-idenya. Jadi sana tuh dia sudah dapat mengemukakan alasan walaupun apa yang dinyatakan ide-ide tersebut belum secara rinci, seperti itu ya. Yang terakhir pembahasannya yakni karakteristik tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini ditandai dengan karakteristik menonjol bahwa segala sesuatu dipahami sebagai yang tampak saja atau yang nyata saja, seperti itu ya. Jadi di sini itu karakteristik tahap konkret itu anak usia dini hanya bisa merasakan sesuatu yang nyata, seperti itu, belum bisa menyatakan sesuatu yang abstrak, yang sifatnya abstrak, yang belum nyata, seperti itu. Mungkin sekian untuk pembahasan dari perkembangan kognitif anak usia dini. Untuk pembahasan selanjutnya yakni berkenaan dengan perkembangan sosio-emosional anak usia dini. Di sini ada 3 karakteristik. Yang pertama, anak yang mudah diatur, mudah beradaptasi dengan pengalaman baru, senang bermain dengan mainan baru, tidur dan makan secara teratur dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitarnya, seperti itu. Jadi semakin bertambah umur, di sana anak lebih ingin merasakan sesuatu yang baru, seperti itu ya, baik berupa mainan baru, terus tidur dan makan tidak ingin diatur, seperti itu ya. Yang kedua yakni anak yang sulit diatur, seperti sering menolak rutinitas sehari-hari, sering menangis, butuh waktu lama untuk menghabiskan makan dan gelisah saat tidur, seperti itu. Yang ketiga yakni anak yang membutuhkan waktu pemanasan yang lama, umumnya terlihat agak malas dan pasif, jarang berpartisipasi secara aktif dan seringkali menunggu semua hal diserahkan kepadanya. Jadi untuk ciri-ciri perkembangan sosio-emosional anak usia dini dari tahap selanjutnya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naindini Siti Juwaria. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan bahasa anak usia dini. Sampai anak berusia 5 bulan, seorang anak akan mengoceh seperti orang yang sedang berbicara dengan rangkaian suara yang teratur. Walaupun suara yang dikeluarkan sekitar usia 2 bulan, di sini terjadi penerimaan percakapan dan diskriminasi suara percakapan. Ocehan dimulai untuk menyusun dasar bahasa. Lalu pada usia 1 tahun, si anak menyebut satu atau satu kata atau periode holoplastik.
Kemudian, usia 18-24 bulan, anak mengalami percepatan perbendaharaan kata dengan memproduksi kalimat dua atau tiga kata, disebut periode telegrafik. Sebab menghilangkan tanda atau bagian kecil tata bahasa dan mengabaikan kata yang kurang penting. Selanjutnya, pada anak usia 2,5 tahun sampai 5 tahun, pengucapan anak meningkat, bahasa anak mirip orang dewasa. Anak mulai memproduksi ujaran yang lebih penting, kadang secara gramatik, kadang tidak. Lalu pada usia 6 tahun ke atas, anak mengalami pengucapan kata seperti orang dewasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya anak berbicara, yang pertama itu faktor inteligensi. Kecerdasan anak akan membuat anak semakin cepat mempelajari keterampilan bicaranya. Yang kedua, jenis disiplin. Disiplin yang rendah membuat cenderung cepat bicara dibanding dengan anak yang orang tuanya bersikap keras dan berpandangan bahwa anak harus dilihat bukan didengar. Yang ketiga, posisi urutan. Anak sulung akan lebih banyak bicara daripada adiknya. Yang ketiga, besarnya keluarga. Anak tunggal didorong lebih banyak berbicara dibanding anak-anak dari keluarga besar, sebab orang tua lebih banyak waktu untuk berbicara dengannya. Yang kelima, status sosial ekonomi. Dalam keluarga kelas rendah, kegiatannya cenderung kurang terorganisasi daripada kelas menengah. Dan keenam yaitu status ras, mutu dan keterampilan berbicara yang kurang baik pada kebanyakan anak berkulit hitam sebab ayahnya tidak ada atau sebab keluarganya tidak teratur, sebab banyak anak dan ibu bekerja di luar. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang perkembangan moral anak usia dini. Menurut Jean Piaget, perkembangan anak usia dini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap realisme moral atau moralitas oleh pembatasan. Yang kedua itu otonomi moral atau moralitas oleh kerjasama atau hubungan timbal balik. Pada tahap pertama, perilaku anak dikendalikan oleh ketaatan secara otomatis pada aturan. Pada tahap ini, anak belum dapat melakukan penilaian atau penalaran terhadap moral atau aturan yang dikenakan kepadanya, sehingga anak masih memandang kaku terhadap aturan tersebut. Nah, tahap ini terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak memandang benar atau salah atas dasar konsekuensinya, bukan atas dasar motivasi di baliknya. Kemudian tahap yang kedua, tahap ini terjadi pada anak yang berusia di atas 7 tahun. Pada tahap ini, anak tidak kaku lagi dalam memandang aturan. Konsep anak dalam memandang aturan secara bertahap berubah dan dimodifikasi. Apabila anak usia 5 tahun memandang bohong itu selalu salah, kadang-kadang maka pada anak usia di atasnya memandang bohong tidak selamanya salah, kadang-kadang dibenarkan selama ada alasan yang dapat diterima. Tahap kedua ini berlangsung dengan tahap perkembangan kognitif operasional formal, yaitu tahap di mana anak mampu untuk berpikir abstrak, memahami dan memecahkan masalah berdasar asumsi, dalil atau teori tertentu. Berdasarkan karakteristik tahap perkembangan moral tersebut di atas, perkembangan moral anak usia dini termasuk tahap perkembangan realisme moral dengan berbagai karakteristik seperti yang telah tadi disebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.